Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail. Pertama SS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-9 INKP, ke-10 BUL, ke-11 MAHA, dan terakhir TPIA. Langsung saja ke saham pertama, ada SS yang ditutup di harga 815, terkoreksi 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya SS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, SS lagi konsol, masih aman kok. 800 sepertinya harusnya dijaga. Ini juga dalam pembentukan bisa jadi pola symmetrical triangle. Pokoknya risknya tuh 800 tuh, dan kebetulan 800 itu dulunya ada resisten kuat dari Juli 2022, dan itu ada pembentukan pola inverted shoulder dan dia sempat retest dan akhirnya naik. Ya harusnya sih ke atas SS ya. Kalau menurut saya peluang besar lebih condong ke atas, apalagi kalau besok Senin rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus ya, koreksi 2 minggu tuh dengan volume makin kecil. Walaupun memang belum kuat naik, tapi ya biasa aja koreksinya, harusnya dijaga 800. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MRT yang ditutup di 2890, terkoreksi 0,34%. Kalau dilihat data transaksi asing seminggu kemarin itu net buy bahkan dari 2 minggu yang lalu. Kalau di broker resminya MRT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MRT masih sama aman di atas 2800, aman aja. Pokoknya hot aja, tinggal tunggu tembus 3000, tembus 3000 sih uptrend. Siap-siap ya. Minggu ini semoga konfirmasinya bisa menembus 3000. Ketembus lanjut ke atas. Ini kelihatan kok dia menjaga supportnya EMA 200-nya di 2800 untuk MRT. Seperti untuk MRT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 1645, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan likuiditasnya tipis. Kalau di broker resminya LPPF didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, LPPF kalau kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Lihat dulu perkembangan beberapa hari kira-kira kemana arahnya. Kalau nangkep pisau jatuh kondisi sekarang ya memang bisa aja dia rebound, tapi resikonya lebih besar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia 4 minggu sudah koreksi dan volumenya makin berkurang. Ideal best price-nya sih kalau dia koreksi satu candle lagi ya, atau 1 minggu lagi ke 1500 itu menarik, atau tunggu dia tembus 1700 saja ya. Seperti itu aja untuk LPPF. Kondisi seperti ini kalau saya lebih ke wait and see, belum bisa memastikan ini benar mau naik atau bisa turun dulu sedikit lagi. Nah itu kan jadi lebih ke wait and see harga sekarang untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MAPA yang ditutup di 800, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya MAPA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPA bagus di atas 800, 780 tuh bisa dijadikan sandaran untuk support ya. Ini dia berhasil breakout. Kalau dilihat tadi ada akumulasi dari ODCC, cuman memang kenaikannya ini naik-naik tipis, dan ya harusnya sih bertahan di atas 790. Itu bisa dipakai. Targetnya kemana ini kalau jalan? 860. Untuk MAPA kalau dilihat MACD-nya juga bagus, membentuk golden cross, market di atas juga meningkat, volume lumayan meningkat 4 hari minggu kemarin. Jadi ya sepertinya sih ada buying power. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, dia sudah membentuk higher high, walaupun memang volumenya sepertinya sama dengan volume minggu sebelumnya. Ya, apakah ini bisa false break? Ya kecil kemungkinan. Tapi ya namanya market, apapun bisa terjadi. Support kuatnya kalau melihat kondisi di time frame weekly itu ada di 740. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli MAPA ini, dan kebetulan MAPA di area resisten 800. Seperti itu MAPA. Kalau pandangan saya ya, melihat time frame weekly-nya ya konsol, berarti karena sudah 3 minggu di bawah, mestinya dia naik dulu ke area resistennya 860. Itu ya kalau melihat kondisi chart seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk MAPA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1660, menguat 1,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau di broker resminya MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI tunggu tembus 1700 menarik tuh. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang juga boleh aja. Ini harga di pertengahan ya. Kecil kemungkinan kalau dia jebol 1600-nya. Itu aja. Kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan stop loss ya jebol 1600, stop loss targetnya kemana? 1700 tembus ya dia akan mengarah 2000. Kalau menurut saya targetnya 2000. Konfirmasi breakout EMA 200-nya tembus M7700, 2000 arah MAPI. Menarik untuk MAPI. Bisa aja bullish kan di akhir tahun nanti. Dan targetnya 2000. Seperti itu. Tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MIDI yang ditutup di harga 454, terkoreksi 1,3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya MIDI diakumulasi walaupun tipis.
Langsung saja ke teknikanya, MIDI bagus, supportnya 440 harusnya dijaga. Ternyata dia juga gagal menembus 480, sempat breakout. Ternyata false pola dead cat bond. Nah ini ya contoh pola dead cat bond. Kalau Bapak Ibu buy on breakout di tanggal 7 November di 488, nggak cut loss di 476, misalnya cut lossnya 3% atau 4% lah ya. Nah, Bapak Ibu udah floating loss 6%, 7%. Belum pasti juga kan naik, dan berapa hari rugi waktunya nih? 4 hari dah kan? Padahal di 4 hari itu ada aja mungkin peluang sama yang lain. Biasanya seperti itu, saya disiplin aja. Stop loss, jadi saya bongkar pasang portofolio. Kalau memang harus ada yang di stop loss dulu saya alihkan ke saham yang lain. Seperti itu aja. Kalaupun ada yang harus di TP, mungkin ada peluang yang lain yang lebih menarik, saya biasanya TP dulu saham yang saya punya, terus saya pindahkan lagi ke saham yang baru yang saya lihat lebih kuat naiknya daripada saham yang saya hold. Bisa juga seperti itu. Kadang ya seperti itu, bongkar pasang portofolio aja ya, biar portofolionya bisa bertumbuh. Seperti itu ya. Jadi kondisi MIDI ya sekarang kalau Bapak Ibu mau beli ya ini best price juga menurut saya 450 440 tuh. Tapi melihat kondisi seperti ini di time frame weekly-nya memang masih ada buangan ya. Jadi ya semestinya sih bertahan. 440 harusnya dijaga oleh MIDI ya. Kalau Bapak Ibu yang punya dari harga atas masih floating loss ya sabar aja menunggu ya. MIDI juga termasuk saham berfundamental bagus. Ya yang penting Bapak Ibu siap rugi waktu aja dulu. Sabar, gimana sih cara average down-nya? Kalau Bapak Ibu bingung bisa tonton video komunitas Bornet Trader di YouTube. Di sebelah tanda lonceng di handphone itu kalau Bapak Ibu biasa nonton itu ada tulisan gabung, tap dan pilih yang Pro Trader. Nanti di situ ada cara-cara average down saham-saham berfundamental bagus, dan ada juga setiap 2 minggu ada saham-saham pilihan saya sekitar 3 sampai 5 saham yang Bapak Ibu bisa perhatikan juga. Kalau minat beli di situ ada caranya, ada trading plan-nya yang bisa Bapak Ibu juga gunakan. Seperti itu ya, tapi itu disclaimer, setiap keputusan jual beli dipertimbangkan matang-matang dan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Karena ada pilihan sahamnya yang big cap, second liner, ada high risk ya, tinggal pilih aja yang mana yang cocok Bapak Ibu. Seperti itu ya. Untuk MIDI, kalau saya lihat sepertinya akan mempertahankan supportnya 440 dan kemungkinan besar bergerak di 440 sampai 480 untuk MIDI. Seperti itu MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada RALS yang ditutup di harga 498 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, RALS di atas 490. Bapak Ibu mau hold aja dulu, sabar aja ya. Konsolidasinya cukup bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji lagi ya. Gimana tadi broker summary-nya? Saya belum lihat secara jelas. Ada distribusi, ada yang akum juga. Nggak masalah sih. Harusnya minggu ini ada rebound. Tembus 500 lagi. Ada akan uji 500-nya lagi minggu ini. Apalagi sampai bisa tembus 520-nya minggu ini. Tutup di atas itu ya siap-siap ada tanda-tanda reversal. Target terdekat itu 550. Ya dari harga sekarang lumayan, potensi upside-nya 10%. Risk-nya cuman paling 3% ya. Ini nggak nyampe nih 3% aja dari harga sekarang cut loss-nya. Udah cut loss aja di bawah 488, 480 itu jual aja. Seperti itu ya untuk RAL, tapi ini disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TKIM yang ditutup di harga 7.525, terkoreksi 2,27%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TKIM lagi konsol. Ini kecil kemungkinan sih kalau dibuang ke bawah tiba-tiba, kecuali SG crash. Kalau ISG crash, konsol seperti ini nih siap-siap 8.000 sampai 8.600 tuh arahnya. Itu aja untuk TKIM. Memang dia lagi konsol. Konsol seperti ini kan yang seperti sering saya bilang, antara dia naik cepet atau kena buang. Ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalau saya lihat sih lebih condong ke atas. Kalaupun dibuang, mungkin EMA 200-nya dipertahankan, terus dia ada candle hijau lagi seperti ini ya. Kita lihat aja seperti apa pergerakannya nanti ya. Kira-kira kemana arahnya untuk TKM. Tapi dengan kondisi seperti ini, melihat dari time frame weekly-nya ya belum kemana-mana, lagi konsol aja. Bagusnya minggu kemarin tuh membentuk higher low. Itu aja. Kalau di time frame daily kan lagi konsol. Belum tahu nih arahnya kemana. Apakah memang mau ditarik naik cepet atau ya dibuang dulu. Seperti itu. TKM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di harga 8.500, terkoreksi 2,01%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikanya, INKP juga
lagi berjuang untuk menembus EMA 200-nya. Kita lihat aja minggu ini ya. Mampukah apa ke bawah dulu ke 8.000 baru naik, kan bisa seperti itu. Jadi kalau INKP saya lebih ke wait and see aja dulu lah ya. Karena dia gagal terus menembus EMA 200-nya 8.600. Jadi kondisi sekarang lebih ke wait and see untuk INKP. Di time frame weekly-nya membentuk higher low. Ya tunggu ada candle hijau lah ya. Bisa tutup kembali di atas EMA 200-nya di sekitaran 8.600 atau 8.700 tuh. Ya ada sinyal lah dia mencoba menguat lagi. Ya ini kan lagi konsol. Seperti itu ke NKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada bull yang ditutup menguat 3,06% ke harga 101. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya bull diakumulasi. Langsung saja tekniknya bull di atas 96 sih bagus. Ya, udah tembus 100 lagi, cuman volumenya nggak kuat ya dia nembus. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Apakah ini sudah selesai repo? Saya juga kurang tahu. Saya hanya melihat secara teknikal dan broker summary-nya dan lainnya ya kelihatannya memang bagus ya. Peluang besar sih 120 bisa nih bull. Semoga aja minggu ini ya. Pokoknya ya 95 itu support yang harus dijaganya oleh bull. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya seminggu kemarin bagus. Volume meningkat dan dia berhasil breakout 100 atau 95 resistennya dan ya menarik untuk bull. Kalaupun retest sedikit ke 95 itu nggak masalah, yang penting jangan tutup di bawah itulah menurut saya ya untuk bull. Seperti itu bull. Langsung saya ke saham selanjutnya. Ada Maha yang ditutup di 210 terkoreksi 1,86%. Kalau di transaksi asing ada net buy. Kalau di broker semuanya Maha didistribusi. Langsung saja ke teknikannya. Maha gagal ya, 210 turun. 200 supportnya harus dijaga nih. Kalau kondisi seperti ini ya, 206 200 jebol itu ya gagal false break. Kalau kondisi seperti ini ya arahnya turun dulu lah ya ke area support. Kalau kondisi seperti ini kecil kemungkinan kalau dia bisa rebound di area tengah-tengah ini. Kalau menurut saya pandangannya lebih arah coba turun sedikit lagi ya. Pokoknya kalaupun Bapak Ibu yakin ini kayaknya udah nih karena ada candle 3 black crow, potensi sih rebound. Karena mungkin nggak akan dikasih di bawah ya, boleh tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Pokoknya yang penting supportnya itu 200 harus dijaga. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nih buangannya juga volume besar ya dan tutupannya di harga terendahnya. Kalau menurut saya sih ada peluang bisa turun dulu sedikit baru nanti dia rebound lagi. Kalau memang arahnya masih ke atas untuk Maha. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Tepia yang ditutup menguat 1,02% ke harga 2.950. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Tepia didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Tepia bagus. Teman ini sahamnya sepertinya saham repo ya. Nih volumenya rapi tuh. Bahkan dari 3 tahun 4 tahun yang lalu ya. Dia tuh rapi tapi naik terus nih. Dan sekarang lagi konsol. Ada peluang sih mencoba rebound ya. Grupnya Pak Prayogo Pangestu, grupnya Barito, supportnya pakai 2.900. Jebol itu tutup di bawah itu tinggalin dulu aja kalau menurut saya. Ya, untuk Tepia, tapi ini disclaimer, kalaupun nggak pakai stop loss juga boleh. Silahkan atur bagaimana strategi masing-masing, mana nyamannya aja, sesuaikan profil resiko masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.